Nabi bilang, siapa yang berada di padang pasir yang luas lagi mengembala kambing walaupun sendirian, panggil azan, kata Nabi, kumandangkan azan. Kau salah sendirian tapi malaikat ramai yang hadir ikut. Nanti ada hadisnya, itu dari Nabi SAW. Nah, makanya azan di masjid ini kuat, orang ramai, malaikat pun ramai datang. Malaikat ramai datang. Kita panggilan. Jin-jin Islam pun berdatangan nih. Termasuk subuh ini belajar, duduk dengan jamaah semua tu. Cuma tak mandang lah. Kalau mandang lari semuanya nih. Datang Pak, makhluk Allah itu kan, malaikat ni pun hadir majlis taklim. Jin-jin Islam yang taat, yang berkumpul subuh tadi, duduk juga dia belajar nih. Karena mereka sama dengan kita, dibebankan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin manusia disuruh ibadah, maka dia pun senang belajar, ya. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Muin. Masuk bab mengenai faslun fil adhani wal iqamati, pasal dalam membahas azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah huma lughatan al-i'lamu. Azan dan iqamah ini menurut bahasa adalah pemberitahuan, ya, atau i'lam. Nah, di sini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk mengumumkan pelaksanaan ibadah haji. Nah, apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu ayat 27, nanti dilihat, ya. Wa adzin fin nasi bil haji. Wa adzin, umumkanlah hai Ibrahim, ya, umumkanlah wahai Ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan haji. Nah, kalimat wa adzin itulah ada azan, ya, berarti pemberitahuan. Nah, adapun iqamah itu asal katanya aqam, menegakkan. Nah, macam-macam, ada persisihan mengenai makna, tapi yang banyak pendapat seperti itu. Dan ketahui bahawa azan dan iqamah ini khusus, ya, dikhususkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan itu? Yakni tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah, Nabi bersama sahabat dari Mekah pergi ke Madinah. Nah, sampailah di Madinah itu baru ada perintah salat berjamaah. Nah, sebelumnya di Mekah tidak ada perintah salat berjamaah. Perintah salat sudah ada, Isra dan Mi'raj, cuma tidak berjamaah. Ya, tidak berjamaah. Kenapa? Keadaan kondisi tidak memungkinkan.
Nah, syariat berjamaah itu baru dilaksanakan waktu di Madinah. Nah, saat itulah ya timbullah pendapat-pendapat bagaimana cara mengumpulkan manusia. Nanti hadisnya insya-Allah pertemuan yang akan datang kita bahas. Ya, sekilas dulu ini. Ya. Dan dikatakan di sini bahwasanya azan itu lebih afdal daripada iqamah. Ya, azan lebih afdal daripada iqamah. Kalau mau memilih mana lebih baik, azan ke iqamah, ya azan. Ya, karena kalimat azan sudah masuk bagian iqamah, sedangkan iqamah belum tentu masuk bagian azan. Nah, dan juga di sini katakan, nah kenapa Nabi tidak melaksanakan azan? Nah, kan begitu. Ada yang mengatakan bahwasanya kalaulah azan itu lebih utama, kenapa Nabi tidak azan? Kenapa Nabi tidak jadi muazzin? Itu kan dijawab oleh ulama, ya, Rasulullah itu, ya, beliau itu hanya jadi imam, tidak jadi muazzin. Apa sebab? Nah, karena Nabi sibuk sebagai pemimpin, sebagai rasul dan sekaligus pemimpin umat Islam di Madinah. Pertama kali terbentuk negara Islam kan di Madinah kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, seandainya Nabi juga merangkap menjadi muazzin, nah, kata ulama bilang, lau udzina lawajabal huduru ala kulli man sami'ahu. Kalau Nabi itu muazzin, mengumandangkan azan, maka orang yang mendengarnya wajib datang. Karena yang azan siapa? Itu. Ya, itu berat hukum. Sesuatu yang dilakukan Nabi, hukum jadi berat. Ya. Jadi kita ni su'ul adab jadinya. Seandainya sahabat itu masa Nabi azan, tak datang pula, bagaimana? Ya, kemudian, nah, sesungguhnya azan itu lebih afdal daripada menjadi imam. Ini ya, ini khilaf ya. Ada yang mengatakan mana lebih afdal ni? Ya, azan ke jadi imam? Ini khilaf ulama. Tapi di sini dikatakan bahwasanya azan lebih afdal daripada imam. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi menyebutkan annal muadzina aminun, sesungguhnya muadzin itu yang dipercaya, wal imam dhaminun, adapun imam itu yang menanggung. Mana lebih afdal, yang dipercaya atau menanggung? Maka ulama bilang wal aminu asyraf, yang dipercaya tu lebih mulia daripada yang menanggung. Nanti bahas. Makanya jadi muazzin ni mahal ni. Nanti ada hadisnya, banyak hadis itu, bahawa muazzin itu di hari akhirat nanti lehernya panjang. Faham ke lehernya panjang ni? Bukan panjang betul, artinya kebaikannya banyak. Paling menyolok nanti di hari kiamat tu muazzin. Kena manggil orang datang, ya, orang yang di rumah dipanggil datang ke masjid. Besar fadilah tu, ya, muazzin itu. Nanti penjelasannya akan lebih gamblang nanti penjelasannya. Nah, terjadi khilaf antara ulama tentang pelaksanaan ibadah ini. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya ini? Nah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, secara zahir. Ada yang mengatakan fardu kifayah karena ada syiar, ya, ada syiar. Dan juga siapa yang meninggalkannya termasuk menyepelekan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid jangan sampai tidak ada azan walaupun dia sunnah. Nanti ada pembahasan ya, ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Dan orang yang meninggalkannya maka boleh diperangi, kata. Kalau di sini negara Islam, umpamanya mayoritas muslim tapi tak pernah azan di situ, boleh diperingatkan orang itu. Ya, harus nampakkan syiar Islam. Orang tu dua kemungkinan, masuk kampung, masuk kota, dua aja. Kalau tak mandang masjid, dengar azan, itu je lah. Siapa masuk di kota, muslim di sana, pasti dengar azan.
Ya, dengan azan. Kemudian mendatangi, oh ada azan, berarti tidak jauh ada masjid. Itu dia bang. Namun pendapat yang sahih, yang paling benar, ni khilaf ulama ya, pendapat yang paling benar adalah sunnatu ainin lil munfarid, sunnah ain bagi orang yang sendirian, wa kifayatun lil jamaah, sunnah kifayah bagi berjamaah. Apa maknanya? Azan ini satu orang, saya sendirian mau salat sendirian, sunnah ain, sunnah bagi saya pribadi untuk melaksanakan azan. Tapi kalau di masjid orang ramai, jatuh hukumnya sunnah kifayah. Pernah dengar ini sunnah kifayah nih? Selama ini kita tahu fardu kifayah. Ini sunnah kifayah. Berarti azan ini di masjid orang ramai, sunnahnya kifayah. Satu orang yang melakukannya, gugurlah kesunahan yang lain. Pernah lihat di masjid azan 5 orang? Ada enggak? 10 orang? Berapa orang? 1 ya kan? Nah, 1 yang muncul, gugurlah kesunahan yang lain. Nah, jadi yang lain tak dituntut. Itu namanya sunnah kifayah. Nah, itu dia. Itu sama sunnah kifayah. Nah, jadi di masjid ini 1 orang muncul udah mewakili yang lain. Tapi kalau sendirian, sunnah ain namanya. Ya. Sunnah pribadi saya. Kenapa? Cuma sendirian, salat pun sendirian. Ya. Seperti apa contohnya? Tadi kan azan. Yang kedua, katasmiyati, seperti membaca bismillah indal akli, ketika makan. Kita makan sunnah, kalau sendirian makan sunnah kifayah. Bismillahirrahmanirrahim, sunnah kalau makan sendirian. Kalau berjamaah mana? Kalau berjamaah kita makan ramai-ramai, prasmanan umpamanya. Prasmanan ke bukan? Seperahan ya. Makan di bawah itu seperahan, duduk pakai ceper, ada 5 orang 6 orang, 1 orang baca bismillah udah cukup kalau makannya berjamaah. Nah, gugurlah kesunahan yang lain. Tapi tak pernah pula begini kayaknya, semuanya baca bismillah, baguslah. Itu hukum begitu ya, hukum. 1 orang baca bismillah, makan ramai-ramai itu cukup memadai, gugurlah kesunahan yang lain. Oh, semuanya baca bismillah, bagus, tidak masalah. Ya. Apalagi wa indal jima', ketika kumpul suami istri. Ya, berapa orang tuh? 1 orang kumpul, berdua lah. 1 baca bismillah, suami baca bismillah, udah cukup, udah mewakili semuanya itu dah. Dua-duanya baca bismillah, bagus. Ingat ya, jangan lupa tuh, itu ibadah tuh bang ya, ibadah tuh. Kita mau dijauhkan daripada syaitan supaya jadi ibadah yang baik. Apalagi wa tadhiyati min ahlil bait, yakni berkorban bagi satu keluarga. Kalau saya belum berkeluarga, saya belum berumah tangga, saya mampu, finansial saya mampu, uang ada, maka saya berkorban sunnah ain, saya lakukan. Ya sunnahnya sunnah muakkadah ya, sunnah ain, tapi sunnah bagi diri saya sendiri. Kenapa? Saya belum berkeluarga tapi mampu secara keuangan. Tapi dalam satu keluarga menjadi sunnah kifayah. Satu keluarga yang berkorban sudah mewakili semuanya. Ya, dia suami istri, anak 4, berapa orang tuh? 6. Suami yang berkorban udah mewakili semua itu, gugurlah kesunahan yang lain. Ini namanya sunnah kifayah. Ini bawa jelas hukum ni kan. Subuh ni kita cerita tentang sunnah kifayah ni. Ya, sunnah kifayah. Apalagi wa ibda'is salam, memulai salam. Ya, memulai salam. Kita kumpul ni, ya, memulai salam. Bertiga atau berempat
ada rombongan lewat. Kita ni duduk ramai juga, bisa 3 orang, 4 orang. Salah satu yang beri salam udah mewakili semuanya. Jangan semuanya beri salam. Ramai-ramai perempuan, Assalamualaikum. Kan tak pernah begitu. Cukup salah satu di antara mereka itu memberi salam, udah mewakili yang lainnya. Itu namanya sunnah kifayah. Jawabnya? Jawab? Hukum jawab tu berat. Ya, hukum menjawab tu berat. Wajib dia. Siapa tidak menjawab, berdosa dia. Adapun yang memulai sunnah. Kalau sendirian, sunnah ain. Saya sendirian jumpa orang, Assalamualaikum, sunnah ain saya. Tapi saya berempat, ada orang lewat, salah satu beri salam, sudah cukup. Itu namanya sunnah kifayah. Demikian juga mendoakan orang yang bersin. Ya, mendoakan orang yang bersin. Orang bersin, acing, alhamdulillah. Kita ni ramai mendengar orang bersin baca alhamdulillah. Salah satu mendoakannya boleh. Ucapkan apa? Yarhamukallah, ya, yarhamukallah. Selesai sudah, salah satu saja. Ya, sekali itu ya. Itu dari segi hukum ini pendapat yang mu'tamad. Wa syar'an ma'urifa min al-alfazil masyhurati fihima. Secara syariat, ya, azan adalah apa yang telah diketahui dari lafaz-lafaz yang masyhur pada keduanya, azan dan iqamah. Ya. Ini seorang ulama berkata ni, Qadhi Iyad rahimallahu taala berkata, kalimat azan itu dibilang di dalamnya menghimpun akidah iman. Makanya sunnah mendengar kalau azan dikumandangkan supaya iman kita bertambah. Kerana di situ ada akidah, ada tauhid, membesarkan Allah, mengajak kesuksesan, mengajak salat, ditutup dengan tauhid lagi dalamnya. Itu luar biasa tu. Makanya bayi lahir diazankan, pertama yang dia dengar itu kalimat tauhid. Itu dia. Nah, keduanya mengeluarkan syaitan yang mengiringi kelahiran bayi. Ya. Nah, itu kalimat-kalimatnya Masya Allah mengajak kepada kebaikan. Nanti kita bahas tu ya. Nah, berbeda pendapat ulama, ya. Ulama berpendapat mana yang benar nih? Azan itu dikumandangkan kerana masuk waktu atau kerana salat fardunya? Itu pertanyaannya gitu. Ya. Jadi azan ini dilakukan apakah kerana masuk waktu atau kerana salat fardu? Yang mana yang benar? Ya. Imam Syafi'i menjawab, begitu ditanya. Kata Imam Syafi'i, yang benar adalah bahwasanya berhubungan dengan salatnya itu maka azan dikumandangkan. Seandainya masuk waktu kita azan, orang tidak ada gimana? Gimana? Masuk waktu kita azan, orang belum datang, orangnya tidak ada gimana? Tapi kalau orang udah ada, berarti sunnah azan. Salat ini kan rentang waktunya panjang nih. Zuhur umpamanya jam 12 sampai jam 3. Kebiasaan di kampung itu orang kumpul jam 1. Cobalah azan jam 12. Seandainya orang bisa hadir jam 1, di kampung itu orang turun ke laut, pulangnya siang, atau di pabrik liburnya maaf jam 12, jam 1 baru keluar, bisa berjamaahnya jam 1. Azannya kapan? Waktu salat itulah baru mulai azan. Nah, makanya Imam Syafi'i berkata azan itu berhubungan dengan salatnya, itu yang paling kuat. Sedangkan masuk waktu menunjukkan waktu zuhur telah tiba, waktu salat telah tiba. Tapi dua-duanya benar nih ya. Tapi hubungan yang terkuat mengenai salatnya, bukan waktunya. Ya, mengenai salatnya itu. Wal aslu fihima al ijma'. Asal hukumnya itu adalah ijma'. Pertama, hukum itu nas Al-Quran. Keduanya baru hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma'nya ulama. Ini boleh dibahas nih ya. Ya, pertama, di dalam kitab Nihaya, kitab Muni, kitab Asnal Matalib,
beliau menyatakan bahwasanya asalnya hukum itu pertama firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jum'ah, ya, ayat berapa tu? 9, surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang yang beriman, idza nudiya, apabila dipanggil untuk salat. Dipanggil itu apa? Azan lah tu. Nah, apabila dipanggil azan pada hari Jumat, bergegaslah kau, ya, untuk ingat kepada Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Makanya hari Jumat kalau azan sudah dikumandangkan masih beraktivitas, haram hukumnya, wajib dihentikan. Yang berdagang gimana nih? Transaksi haram, tapi hasilnya halal. Karena transaksinya barang halal, cuman waktunya itu menjadi haram. Seharusnya dia hentikan, pergi bergegas ke masjid. Tapi tidak, tanggung nih, tambah lagi waktu, tanggung nih. Nah, itulah waktu itu menjadi jatuhnya haram. Kemudian yang kedua lagi surah Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila shalah, apabila kalian dipanggil untuk salat, nadaitum berarti azan. Panggilan itu tak ada lain kecuali azan. Nah, kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih. Nabi bersabda, idza uqimatis salah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila kalian akan mendirikan salat, maka adzanlah salah seorang dari kalian. Berarti ada perintahnya suruh adzan. Nah, ini dua nasnya kuat ini. Dan nanti ada hadis-hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'ijma'ul masbuq bi ru'yati Abdullah bin Abi Zaid al-Mashhur. Ya, ini didahului pertama kali adzan ini mimpinya Abdullah bin Zaid yang masyhur, lailata tasyawaru fihima. Ya, ini tatkala mereka bermusyawarah, ya jama'un nas, bagaimana cara mengumpulkan manusia. Ini kalau lagi ribut sahabat, ya Rasulullah, gimana nih mengumpulkan orang nih? Ya, kita panggil salat tak mungkin panggil as-salah as-salah as-salah. Awalnya kan gitu Bilal tu, as-salah as-salah as-salah, kumpul hari-hari begitu, ya, hayyumu ila salah, halimu ila salah, as-salah as-salah, kumpul lagi, belum ada azan. Itulah asalnya mimpi Abdullah bin Zaid. Bagaimana mimpi Abdullah bin Zaid ni panjang ni, nanti kita bahas insya-Allah pertemuan yang akan datang. Ya, yang jelas, boleh ke mimpi jadi hukum? Itu pertanyaan tu. Ya, boleh ke mimpi jadi hukum? Nah, ulama berpendapat, kata ulama, hukum itu harus dengan wahyu, tak boleh dengan mimpi. Loh, kenapa ini mimpi Abdullah bin Zaid dipakai Nabi? Karena mimpi Abdullah bin Zaid ini sesuai bertepatan dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Mimpi Abdullah itu benar, sesuai dengan wahyu Nabi, maka dipakailah dia. Begitu berita ini disampaikan kepada Nabi tentang azan, apa kata Nabi? Sabaqaka bidzalikal wahyu. Kata Nabi, yang kau lakukan ini, yang kau dapatkan ini telah mendahului wahyu. Bersamaan berita dari Zaid datang, Nabi pun dapat wahyu duluan engkau dari aku, kata Rasulullah. Berarti sesuai. Jadi mimpi ini, mohon maaf, tidak semuanya bunga tidur, boleh jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti kata Nabi, orang-orang mukmin dia tidak terima wahyu, tapi ru'yatul haq, mimpi yang benar. Jadi mimpi itu bisa benar, tapi ingat, harus orang yang ahli mentakwilnya. Nabi Yusuf itu dipercaya kerana mimpinya, ya. Orang yang bermimpi ditakwil Nabi Yusuf pun benar, termasuk raja mimpi pun ditakwil Nabi Yusuf benar, sehingga dia keluar dari penjara. Kan raja Mesir waktu itu kan mimpi, lihat 7 ekor sapi kurus, kemudian 7 ekor gemuk-gemuk. Apa maknanya? Nabi Yusuf mentakwilkan, ya. Maka 7 ekor yang gemuk itu 7 tahun masa subur,
kumpulkan sembako sebanyak-banyaknya, persiapan nanti 7 tahun berikutnya masa pacaklik, kata Nabi Yusuf. Ternyata mimpinya benar. Raja terbantu, dia pun dikeluarkan dari penjaranya itu. Akhirnya menjadi orang yang dipercaya oleh raja tersebut. Jadi mimpi gimana ni? Memang bisa bunga tidur, bisa juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis ini penjabarannya? Kita bahas nanti pertemuan akan datang. Waktu tak cukup. Ya. Baik. Sekiranya cukup jemaah. Sudah dapat dipahami. Untuk selanjutnya kita mudzakarah, silakan. Saya bertanya tentang azan Ustaz. Ya. Kita ini kan katakanlah imam, kemudian azan ini kan pahalanya kita agak besar lah. Jadi kita bukan nggak ada niat kita bohong lagi dah macam sana. Diborong, maksudnya kita gak ajar, kita gak ini. Baguslah. Apa penjelasan Ustaz? Dia imam, dia juga muadzin, dia juga iqamah. Bagus, tidak apa-apa. Kalau tak ada orang lain. Jadi saya pernah kembali dari mengajar tu waktu asar. Mampir di sebuah surau. Ya, begitu adzan, saya pun salat qabliyah bersama muadzin tu. Kemudian begitu selesai muadzin tu mengumandangkan adzan, kami qabliyah, langsung dia iqamah. Dia adzan, dia iqamah, dia juga imam. Saya bilang, tunggulah Pak, saya bilang. Saya sendiri makmumnya. Dia muadzin, dia imam, dia juga iqamah. Tunggulah biar jamaah yang datang. Dia bilang langganan Pak Ustaz, kata dia. Udah begini memang dah surau ni, kata dia. Saya azan, saya iqamah, saya imam, kata dia. Orang lain tak ada apa. Sendiri ya dia. Ternyata asar tu banyak saya lihat surau tu kosong. Ya, asar tu. Nah, jadi kalau tidak ada orang lain, udah merangkaplah tu. Ya, azannya, iqamahnya, merangkap jadi imam, boleh, tidak apa-apa. Bohonglah udah ambil semua pahala tu. Boleh, bagus. Ya. Nah, cuman nanti kita bahas ni ya. Nanti insyaallah pertemuan akan datang. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi yang mengumandangkan azan tu Bilal. Nah, itu makanya urusan itu diletakkan kepada ahlinya. Kenapa Nabi memilih Bilal? Ada alasan. Walaupun Bilal itu lisannya tidak sefasih orang Arab. Bilal itu kan bukan orang Arab. Ya, dia orang Afrika itu. Dia tidak sefasih orang Arab bahasanya. Tapi disuruh Nabi jadi muadzin. Apa sebab? Nanti kita bahas. Boleh melakukan azan lagi atau langsung iqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada azan di dekat rumah masjid, boleh, memadai sudah. Kita cukup iqamah di rumah. Kalau sendirian ya, kalau sendirian kita sudah pakai patokan di masjid, boleh. Karena kita jawab azan di masjid itu, kita jawab kalau kita tak turun. Tapi ingat, tak turun ada alasan lah, kena sakit. Maksudnya Ustaz, kita pulang itu azan sudah katakanlah setengah jam yang lalu. Nah, kita pulang ke rumah kan tak kedengaran kita waktu azan itu. Jadi waktu kita sholat sendirian di rumah itu, apakah kita perlu azan juga? Perlu. Kalau memang kita tidak mendengar azan sama sekali, apalagi selisih setengah jam, ini hukumnya sunnah ya. Mau lakukan bagus, tak lakukan pun ya, hukum ni sunnah ni. Ya, hukumnya sunnah. Sunnahnya lebih kuat lagi kalau berjamaah. Oh, suami isteri di rumah, sunnah suami azan. Azannya pelan lah, tak usah pakai mikrofon. Cukup sekadar berdua mendengar. Cukup berdua, boleh, sunnah kan. Suami imam, isteri jadi makmum. Apalagi ada anak yang ikut. Dengan alasan tadi, terlambat pulang ke rumah setengah jam. Di masjid udah bubar. Berarti berjamaah lah di rumah. Salah kan ini? Tidak.
Memang kalau ada urusan kita meninggalkan sehingga terlambat berjamaah, bentuk jamaah di rumah. Berjamaah di rumah itu masih dapat fadilah, cuman fadilah tempat tak dapat. Berjamaah itu kan 3 fadilahnya. Fadilah awal waktu, fadilah berjamaah, fadilah tempat. Maka jadi masjid itu berkumpul 3 macam ini. Di masjid pasti awal waktu dapat sudah. Yang pertama, yang kedua berjamaah, karena di masjid pasti ramai dibandingkan di rumah. Yang ketiga tempat. Itu kelebihannya itu di masjid ini 3-3-nya dapat. Itu dia. Jadi sunnah. Nanti ada riwayat Nabi bilang, siapa yang berada di padang pasir yang luas lagi mengembala kambing walaupun sendirian, panggil azan, kata Nabi, kumandangkan azan. Kau salah sendirian tapi malaikat ramai yang hadir ikut. Nanti ada hadisnya. Itu dari Nabi SAW. Makanya azan di masjid ini kuat, orang ramai, malaikat pun ramai datang. Itu malaikat ramai datang. Kita panggilan. Jin-jin Islam pun berdatangan nih. Termasuk subuh ini belajar duduk dengan jamaah semua tu. Cuma tak mandang lah. Kalau mandang lari semuanya nih. Datang Pak, makhluk Allah itu kan, malaikat nih hadir majlis taklim. Jin-jin Islam yang taat yang berkumpul subuh tadi duduk juga dia belajar nih. Karena mereka sama dengan kita, dibebankan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin manusia disuruh ibadah, maka dia pun senang belajar. Ya, mau dia belajar duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap didirikan salat berjamaah walaupun waktunya lewat, sunnah azan. Karena azan itu berhubungan kalau untuk ibadah, berhubungan dengan salatnya. Nah, umpamanya pengajian, ini sering disampaikan, pengajian maghrib, karena terpakailah waktu tanya jawab dan sebagainya, sampailah jam 8 seandainya, sampai jam 8. Jam 8 bagaimana nih? Sunnah azan. Nah, supaya tidak timbul fitnah, cukup pakai suara di dalam. Ya, pakai suara di dalam, jangan pakai suara di luar, timbul fitnah, orang bingung. Nanti yang di rumah belum salat 3 jam, baru azan rupanya ini. Padahal jam 8. Untuk menghindar fitnah cukup pakai suara di dalam. Ya. Jadi sunnah azan berkaitan dengan ibadah. Boleh ke menunda-nunda salat isyak? Boleh. Hadis jelas. Hadis sahih. Tidak satu hadis kalau isyak diakhirkan karena ada kajian. Boleh. Nabi tidak ada kajian mengakhirkan isyak. Sahabat sampai tertidur begini. Tidur duduk. Kepala terangguk-angguk gitu. Nah, begitu Nabi masuk ke masjid, dibangunkan semuanya itu. Langsung iqamah. Azan sudah, iqamah belum, karena nunggu imam. Nabi kan imam. Di masa Nabi tidak ada yang berani menggantikan Rasulullah jadi imam. Begitu Nabi masuk, iqamah, berdiri salat. Yang tidur duduk tidak disuruh mengulang wudu. Apa sebab? Wudunya tak batal. Siapa yang tidur duduk, posisi pantatnya tidak berubah, wudu tak batal. Itu timbul hukum jadinya. Nah, Nabi berkata, kalaulah tidak memberatkan kalian, inilah waktu isyak yang sebenarnya. Berapa? Itu malam sudah berakhir, antara jam 9 dengan jam 10. Kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktu isyak, kata Nabi. Jam 9, coba Bapak Ibu bayangkan, isyak jam 9 gimana? Berat tak? Makanya awal malam lebih baik. Tapi kalau ada jamaah punya kajian, mengakhirkan isyak dan tak berubah, tidak ada yang beranjak, bagus tuh. Karena itu berat. Dan Nabi tahu, itu yang terberat. Tapi kalau yang berat bisa kita lakukan, bagus. Nah, maka Nabi tidak melazimkan isyak diakhirkan. Karena yang terbaik setelah isyak pulang ke rumah tidur. Makin akhir kajian, pulang ke rumah tidur bagus. Karena cerita-cerita tentang dunia setelah salat isyak makruh hukumnya. Gitu.
Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.